Halo guys! Nah, kali ini kita bakal buat video nih. Video apa ya isu ya kira-kira ya? Oh, penasaran ya? Video! Kemacetan di Indonesia sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Suasana pagi hari ataupun sore hari tak pernah berubah, khususnya di ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, MRT hadir sebagai salah satu transportasi umum yang efektif untuk menghindari kemacetan ibu kota. Halo guys, nah jadi di sini kita bakal ngebahas mengenai penggunaan transportasi umum atau MRT. Kalian tahu nggak sih MRT itu apa? Nah MRT itu ada Mass Rapid Transit. Nah ini merupakan transportasi umum kereta dengan kelajuan 100 km per jam. Pertama kali hadir di Indonesia, tepatnya di Jakarta, itu pada tanggal 24 Maret 2019 dan itu sudah beroperasi guys. Benar. Nah, MRT Jakarta ini beroperasi dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Itu memenuhi 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Nah, MRT Jakarta ini juga memiliki 16 booth yang tersebar di 3 stasiun, yaitu Stasiun Duku Atas, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Lebak Bulus sendiri. Nah, ketiga ini merupakan stasiun yang teramai dan juga mempunyai lalu lintas yang paling tinggi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari MRT ini sendiri? Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan mobilitas. Yang kedua itu meningkatkan kualitas udara. Karena apa? Kita tahu bahwa di Jakarta khususnya itu kualitas udara udah semakin buruk. Nah, jadi ini selain itu dapat mengurangi kemacetan sebagai solusi kemacetan di Jakarta. Nah, jadi ini juga bisa mengubah gaya hidup masyarakat dari yang menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum gitu, guys. Benar. Nah, sejak MRT beroperasi tahun 2019, hal itu berhasil meningkatkan target dan itu kira-kira mencapai 89.645 pengguna jasa setiap harinya. Nah, sedangkan di tahun 2020 itu menjadi tahun kedua MRT di Jakarta ini beroperasi. Nah, di mana itu menjadi fokus untuk aktivitas bisnis ke depannya. Lalu di saat itu MRT sendiri mencapai target sekitar 100 pengguna jasa dari MRT. Benar, namun karena masa pandemi pengguna jasa MRT itu semakin menurun. Jadi di tahun 2021 itu merupakan fase dari pemulihan. Nah, terus di tahun 2022 tercatat sekitar 1.092.508 orang yang menggunakan jasa dari MRT ini sendiri. Lalu di situ menunjukkan rata-rata per hari itu sekitar 35.242 orang yang menggunakan MRT Jakarta dengan 7.159 jumlah yang menjalani atau yang melakukan perjalanan kereta ini gitu. Benar. Nah, stasiun-stasiun itu juga berada di titik yang strategis di ibu kota. Jadi terhubung sama transportasi publik lainnya. Nah, jadi hal itu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk sampai ke tujuannya. Nah, selain dekat dengan area perkantoran, MRT juga dekat dengan pusat perbelanjaan, terus pusat kuliner dan juga objek wisata, guys. Nah, jadi MRT ini sendiri berhasil untuk mengubah budaya hidup masyarakat menjadi lebih disiplin dalam mengantre, terus itu menjaga kebersihan dari fasilitas umum, lalu itu dapat menjadi kesempatan duduk bagi orang-orang masyarakat, terlebih orang-orang yang prioritas seperti orang tua, orang lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, atau orang-orang yang mengalami disabilitas.
Di sini aku akan ngejelasin apa sih hubungan dari SDGs nomor 11 terhadap transportasi umum. Jadi, tujuan dari SDGs nomor 11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, hubungannya dengan transportasi umum dapat kita lihat dari target 11.2, yaitu pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. Lalu bagaimana pendapat para penumpang terkait hadirnya MRT di ibu kota? Ya memudahkan banget ya, karena kan kalau misalkan kayak dari tempat tujuan aku pribadi itu tadi aku dari Fatmawati ke sini cuma 20 menit, sementara kalau pakai kendaraan lain mungkin bisa lebih. Belum kan kalau Jakarta suka macet juga, jadi dengan fasilitas MRT ini dimudahkan sih. Sendiri sih udah cukup sangat bagus sih Mbak ya, karena kan apa ya, termasuk stasiun baru juga nih ya. Terus juga kan rutenya dari sini sampai Lebak Bulus kalau nggak salah. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke sana juga, fasilitasnya rata-rata komplit sih. Udah ada musolanya, ada fakesnya juga. Terus juga mulai dari keamanannya juga sangat bagus. Dari Mas dan Bamba security juga membimbing lah istilahnya, kalau kita baru pertama kali pun jadi tahu gitu kalau misalnya mau masuk ke lewat mana, beli tiketnya di mana gitu. Jadi menurut saya sih sangat bagus lah gitu. Menurut saya gitu. Jadi kalau menurut kakak jangkauan harga MRT ini gimana ya? Kalau jangkauan harga dari MRT itu sendiri menurut aku masih relatif terjangkau, karena tadi kayak dari aku dari Fatmawati ke sini itu cuma seharga 10.000. Tapi fasilitasnya juga selama perjalanan kan nyaman, waktunya juga cepat. Bisa kalau dibandingkan sama angkutan umum di luar sana mungkin harganya bisa lebih dari 100.000 kali kalau dari yang tadi. Kalau dari tujuan aku banyak sih. Bagaimana pendapat penumpang mengenai keamanan yang dirasakan saat menggunakan MRT? Untuk keamanan di MRT yang selama ini Bapak rasakan itu cukup nyaman, terutama di dalam MRT-nya sendiri, dan Bapak sudah menggunakan MRT selama 3 tahun. Ini pertama kali saya naik MRT, jadi saya mungkin belum bisa menilai secara subjektif ya dari saya gitu. Tapi saya percaya kepada perusahaan sendiri, tingkat keamanan pasti sudah dijaga ketat. Entah itu evacuation-nya atau terjadi kasus atau apa-apa, pasti sudah dirancang sedemikian rupa. Apakah MRT ini dapat menjadi solusi kemacetan di ibu kota? Itu saya sangat setuju, ini bisa menjadi salah satu solusi kemacetan Jakarta ya. Karena dengan adanya kereta bawah tanah tadi MRT, itu akan memperbanyak transportasi mobile dari setiap masyarakat di Jakarta, itu akan lebih dimudahkan dengan adanya MRT. Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan penggunaan transportasi umum. Karena ketika kita lihat masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya masih menggunakan motor, mobil. Nah, hal itu juga untuk menghemat waktu mereka, dan masih juga banyak orang yang mementingkan keselamatan, keamanan di dalam transportasi umum tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang masih mengabaikan transportasi umum. Kalau menurut saya transportasi umum itu udah ramah ya untuk disabilitas dengan adanya penyediaan kursi-kursi bagi penyandang disabilitas. Tapi dalam pengimplementasiannya itu banyak orang-orang yang masih kurang peka terhadap orang-orang disabilitas. Jadi misalkan ada kursi yang sudah disediakan untuk para penyandang disabilitas, tapi orang-orang yang tidak menyandang disabilitas masih banyak duduk di situ, dan ketika mereka melihat untuk misalkan ibu membawa anak atau penyandang disabilitas yang lainnya, itu kurang peka untuk memberikan tempat duduk itu kepada mereka. Nah, dengan hadirnya MRT di ibu kota Jakarta merupakan salah satu bentuk solusi dalam mengurangi kemacetan, mempercepat lajur mobilitas penduduk, mengurangi polusi udara, mengurangi pemakaian bahan bakar alat transportasi. Bahkan, fasilitas yang disediakan oleh MRT juga sangat lengkap, seperti eskalator, tangga, toilet,
Bahkan, khusus bagi para penumpang disabilitas juga disediakan, guys. Nah, yang kurang sebenarnya adalah kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Karena meski sudah tersedianya MRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi mereka. Padahal ketika jalanan macet, mereka sendiri yang menggerutu. Tetapi mereka juga nggak mau berkontribusi agar Jakarta tidak sering macet.